Sholat adalah mandi rohani kita. Bagaimana puasa ini endingnya adalah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man atharahu iqtafa. Amma ba'd. Para pemirsa yang saya cintai, hampir dipastikan bahwa setiap hari kita berbicara dengan orang lain, baik pembicaraan yang ringan, obrolan santai, sampai berdebat dengan beradu argumentasi, atau berdialog secara lebih dari hati ke hati. Yang intinya adalah ada saatnya kita berbicara dan orang lain mendengarkan, dan ada saatnya orang berbicara dan kita mendengarkan. Itulah sebabnya maka perkenankan pada kesempatan sore ini saya pilihkan hadiah untuk para pemirsa, pembahasan tentang seni berdialog. Sekali lagi, seni berdialog. Karena berdialog itu tidak sendiri, melainkan berdua, bertiga, berempat, lebih atau kurang dari itu. Maka ada sejumlah hal yang perlu kita indahkan supaya dialog itu berjalan dan mencapai apa kesimpulan yang diharapkan dari dialog itu. Yang pertama di antara seni berdialog itu adalah dengarkan. Para pemirsa yang mulia, sebagaimana kita kalau berbicara ingin didengarkan, saudara kita yang sedang berbincang berdialog dengan kita juga punya keinginan yang sama. Kalau dia sedang bicara, dia juga ingin agar kita mau mendengarkan. Ada satu kata-kata hikmah, kalau kita hitung, lisan kita ada berapa? Satu. Coba kita hitung lagi yang kedua, telinga kita ada berapa? Ada dua. Allah memberi kepada kita dua telinga dan satu mulut. Hikmahnya apa? Agar kita lebih siap mendengar sebelum kita berbicara. Maka ada pesan orang tua kepada putranya, wahai anakku, belajarlah mendengar dengan baik sebagaimana engkau belajar seni berbicara atau belajar berbicara dengan baik. Jangan sekali-kali engkau memotong pembicaraan orang sampai ia menyelesaikan pembicaraannya. Inilah seni yang pertama dalam berdialog, yaitu dengarkan. Bukankah yang pertama kali dimiliki oleh manusia ini adalah sebelum dia bicara, sebelum bercakap, kemampuan yang pertama adalah mendengar? Tentu jawabannya adalah benar demikian. Maka seni yang pertama adalah dengarkan dengan baik. Sedangkan yang kedua adalah carilah kebenaran. Kita bukan ingin menang-menangan. Berdialog adalah mencari sesuatu, dan sesuatu yang kita cari itu adalah kesimpulan atau kebenaran yang menjadi keinginan kita bersama untuk meraihnya. Bagaimana cara mencarinya? Insya Allah kita akan lanjutkan.
Para pemirsa yang saya cintai, kekasih kita telah memberikan tips. Beliau bersabda, al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah adalah laksana barang hilang milik orang yang beriman. Anna wajadaha fahuwa ahaqqun nasi biha. Di mana saja dia mendapati barangnya yang hilang itu, maka dialah yang berhak untuk mengambilnya. Jadi mencari kebenaran, di samping kita lakukan sendiri, kita minta bantuan orang lain. Dan dialog adalah tolong menolong dengan saudara kita, 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau lebih. Yuk tolong menolong, saya ingin mencari kebenaran saya yang hilang. Maka berterima kasihlah kalau sekiranya kebenaran itu muncul dari lisan saudara kita. Jangan ditolak, karena itu adalah laksana barang hilang kita dan sudah dihantarkan oleh saudara kita kepada kita. Kita berterima kasih. Itulah seni yang kedua, akhlak. Ketika kita berdialog, carilah kebenaran, bukan mencari gengsi dan kemenangan. Yang ketiga, fahamilah persoalan. Bagaimana kita akan berdialog kalau kita belum memahami persoalan yang akan kita dialogkan? Akhirnya yang terjadi adalah debat kusir, tidak ada ujung pangkalnya. Maka pesan Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Jangan engkau ikuti apa-apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Dengan kata lain, jangan ikut grup yuk orang ngerti rembuk. Ikut-ikutan, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Pastikan ketika kita ingin menyimpulkan sesuatu, kita punya ilmu tentangnya. Inilah seni yang ketiga. Kemudian yang keempat, posisikan orang sesuai kedudukannya. Kalau dia adalah orang tua, posisikan sesuai dengan ketuaannya. Kalau dia adalah pemimpin satu kaum, hormati dia layaknya sebagai pemimpin satu kaum. Kalau dia dan kalau lainnya, posisikan sesuai dengan kedudukannya. Termasuk ajaklah bicara sesuai dengan tingkat kefahamannya, akalnya, ilmunya, sosio budayanya. Perhatikan itu semuanya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh terbaik kepada kita tentang hal ini. Saat beliau berkirim surat, walaupun ini bukan dialog, kepada Kaisar Romawi pada waktu itu, apa yang beliau sebut? Ila Kaisar Azimir Rum. Kepada Kaisar, ila Hiraqla, maksud saya, ila Hiraqla Azimir Rum, kepada Heraklius, pembesar Romawi. Rasul mengakui bahwa Heraklius adalah pembesar Romawi. Baru setelah itu, salamun ala manit taba'al huda, keselamatan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk. Aslim taslam, Islamlah Anda, pasti Anda selamat. Para pemirsa yang saya cintai, berikutnya yang perlu kita indahkan dalam berdialog adalah jangan borong sendiri pembicaraan. Kadang saking semangatnya, seseorang menghabiskan waktu untuk dia sendiri berbicara, seakan-akan yang lain tidak tahu apa-apa. Itu adalah bagian dari bibit-bibit kesombongan. Maka hargai orang lain juga punya pendapat, orang lain juga punya ilmu, orang lain juga punya informasi yang barangkali lebih penting daripada yang kita sampaikan. Maka dari itu jangan borong pembicaraan sendiri. Sesungguhnya orang yang memborong pembicaraan sendiri saat berdialog, itu tak ubahnya seperti orang yang makan bersama tapi hidangannya itu dihabiskan sendiri. Sebagaimana kalau makan bersama, yang lain tidak diberi kesempatan untuk menikmati, dihabiskan sendiri, itu adalah akhlak tercela
Begitu juga kalau kita berdialog dan semua waktu kita habiskan untuk kita ngomong sendiri, yang lain tidak punya kesempatan bicara, itu juga akhlak yang tercela. Maka seni berdialog, jangan habiskan sendiri pembicaraan, atau jangan memborong pembicaraan sendiri. Yang keenam, gunakan kata-kata yang jelas dan sopan. Rasul berpesan kepada seorang sahabat, satu pesan yang diingat betul oleh sahabat itu dalam berinteraksi dengan orang lain. Kata Rasul, la tasubbanna ahada, jangan sekali-kali engkau mencaci orang lain. Satu pesan yang singkat dan diindahkan oleh sahabat yang satu ini. Karena dia mengindahkannya, maka interaksi dia dengan orang lain semuanya berjalan dengan baik. Yang ketujuh, kendalikan diri. Kadang-kadang seseorang muncul emosinya kalau pendapatnya tidak diterima. Barangkali kita pernah merasakan hal itu. Seakan-akan pendapat kita itu kan pendapat yang baik. Apalagi saya berangkat dari latar belakang, wah, punya authority untuk berbicara. Kenapa anak baru kemarin sore berani membantah pembicaraan saya? Umpamanya, jangan marah kalau pendapat kita tidak diterima. Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri mengatakan, pendapat saya benar, boleh jadi salah. Dan pendapat orang lain, menurut saya, salah, tapi boleh jadi benar. Artinya apa? Walaupun seseorang yakin dengan kebenaran pendapatnya, tapi bukan berarti pendapatnya itu harus diterima oleh semua pihak. Bahkan, salah seorang sahabat terhadap khalifahnya, ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab dalam kapasitasnya sebagai khalifah, ada sejumlah pendapat dari Umar bin Khattab yang berbeda dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud ini, dan itu tidak mengurangi kemuliaan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Makanya, waqsid fi masyika waghdud min sautik, sederhanalah dalam perjalananmu, berjalan jangan petentang-petenteng. Waghdud min sautik, dan rendahkan suara, jangan tinggikan suara karena marah dalam berdialog lah. Dan yang terakhir, sampailah kesimpulan, carilah kesimpulan, jangan kesana kemari, tidak ada ujung pangkalnya. Dan yang membingkai itu semuanya adalah jagalah hati. Hati itu rahasia. Kita sendiri tidak mengetahui tentang rahasia hati kita. Maka berikan senyum pada saudara kita, berikan hadiah kepada saudara kita, kunjungi dia, sehingga dialog yang kita lakukan itu, betapapun terjadi perbedaan pendapat, tidak sedikit pun mengusik kecintaan satu sama lain. Para pemirsa yang saya cintai, itulah seni berdialog. Dengarkan, cari kebenaran, fahami persoalan, dudukkan orang sesuai dengan posisinya, jangan borong pembicaraan sendiri, gunakan bahasa yang jelas dan sopan, kendalikan diri, capailah kesimpulan, dan semuanya dibingkai dengan jagalah perasaan, jagalah hati agar tetap bening. Semoga bermanfaat. Tidak lupa saya ucapkan selamat berbuka puasa. Sampai jumpa esok hari dalam acara Manajemen Akhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.